Selamat siang, perkenalkan nama saya Edil Marbun, NIM 19030642 dari kelas PTNA. Pada saat ini saya akan menjawab soal kuis yang diberikan pada mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Yang pertama yaitu, jelaskan bagaimana dunia perunggasan di Indonesia berdasarkan literatur. Baiklah, saya akan menjawab. Perkembangan industri perunggasan di Indonesia ada beberapa tahap. Mulai dari tahap perintisan yaitu pada tahun 1953 sampai 1960, di mana pada tahun 1953 sudah diimpor DOC dalam bentuk final stock. Kemudian, pada tahap pengembangan yaitu pada tahun 1960 sampai 1970, di mana usaha perunggasan sudah dalam skala yang lebih besar. Namun, pada tahun 1984, pemerintah melarang impor DOC final stock dan hanya boleh grand parent stock saja yang dapat diimpor. Kemudian tahap pertumbuhan yaitu pada tahun 1971 sampai 1980, di mana keluarnya ketetapan presiden untuk mengatur pembatasan skala usaha budidaya ayam ras hingga pada tahun 1995 sampai 2018. Dalam kurun 10 tahun terakhir, produksi telur lah yang mengalami pertumbuhan yang kuat di Indonesia. Baiklah, soal yang kedua yaitu jelaskan jenis-jenis ayam pedaging yang banyak dipelihara di Indonesia. Jenis ayam pelihara pedaging yang dipelihara di Indonesia itu ada sekitar 8 jenis yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ayam kampung super atau ayam joper. Ayam ini terkenal karena kecepatannya dalam hal pertumbuhan. Pada usia 2 bulan atau 60 hari saja ayam joper sudah berbobot 1 kilo bahkan lebih. Ayam joper berasal dari perselangan dua jenis ayam yang berbeda, yaitu ayam bangkok pejantan dengan ayam petelur betina. Kemudian ayam yang kedua yaitu ayam broiler, sebagai jenis ayam potong yang sering digunakan dan dijual di pasaran. Ayam broiler termasuk dalam jenis ayam pedaging yang kerap diternakan oleh peternak. Banyak masyarakat yang mengembangkan bisnis ternak ayam potong untuk diambil dagingnya. Kemudian yang ketiga yaitu ayam kampung asli. Jenis ayam kampung asli atau biasa disingkat AK termasuk juga dalam jenis ayam pedaging. Biasanya ayam ini diternak oleh warga di wilayah pedesaan dengan cara pemeliharaan yang masih sederhana. Yang keempat yaitu ayam KUB. Sebenarnya ayam KUB ini lebih ditonjolkan untuk dijadikan petelur. Namun karena termasuk dalam jenis ayam diguna atau dua kegunaan yaitu, maka KUB juga bisa dijadikan ayam pedaging. Dan yang kelima yaitu ayam pejantan. Jika dilihat dari aslinya, ayam pejantan termasuk dalam jenis ayam petelur. Itu disebabkan karena ayam pejantan yaitu jenis ayam petelur yang berjenis kelamin jantan yang tidak digunakan karena tidak bisa bertelur. Kebanyakan dari tim penetasan ayam telur akan menjual kembali DOC pejantan sebagai jenis ayam pedaging ke peternak dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada ayam Brahma. Ayam Brahma memang bukan asli dari Indonesia, melainkan berasal dari India. Ayam ini dapat mencapai berat lebih dari 5 kg per ekor. Ayam Brahma mempunyai postur yang gagah, besar, dan tinggi. Jika di luar negeri banyak masyarakat yang memelihara Brahma untuk dikonsumsi. Kemudian ayam yang ketujuh yaitu bernama Giant Cochin. Ayam Giant Cochin sekilas nampak sama dengan ayam Brahma, di mana posturnya besar dan bulat. Bulu kaki ayam Cochin juga lebat. Ayam ini juga mempunyai bobot di atas rata-rata ayam pedaging lainnya. Dan yang kedelapan yaitu ayam pelung, di mana badannya yang besar bisa mencapai 5 kg bila dipelihara secara intensif. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan pengaruh pemberian pakan terhadap performa unggas pedaging. Pada jurnal yang saya baca yaitu dengan judul pengaruh berbagai frekuensi pemberian pakan pada pembatasan pakan terhadap performa ayam broiler yang ditulis oleh Ahmad Hidayat, U. Marsono, dan M. Sarengat dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Pada jurnal ini dilakukan beberapa percobaan dengan pembatasan pemberian pakan terhadap ayam broiler. Pengaruh berbagai frekuensi pemberian pakan ada 4 kali, 3 kali, dan 2 kali dengan pembatasan pakan 75% dari standar. Tidak memberikan pengaruh terhadap konsumsi ramsum, namun berpengaruh terhadap pertambahan bobot dan konversi pakan.
Pembatasan pakan di daerah tropis tidak dapat dilakukan karena konsumsi standar belum dapat terpenuhi, sehingga mengakibatkan performa ayam broiler atau ayam pedaging tidak akan optimal. Kemudian, soal yang kelima yaitu jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan pada performa unggas pedaging. Saya akan menjawab dari jurnal yang berjudul yaitu pengaruh jamu herbal untuk meningkatkan performa ayam broiler pedaging, yang ditulis oleh Rusdiana, Dinas Pertanian Kutai Timur. Menurut jurnal tersebut, cuaca yang dingin dan pencahayaan yang kurang sangat mempengaruhi imunitas terhadap unggas yang bila dibiarkan saja begitu akan mempengaruhi performa ayam pedaging tersebut. Sehingga dilakukanlah percobaan memberikan jamu herbal guna untuk menambah daya tahan tubuh unggas. Dan didapatkan hasil dari pemberian jamu itu, unggas ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan ayam yang lainnya. Kemudian soal yang keenam yaitu jelaskan apa yang perlu disiapkan oleh peternak ketika proses pemanenan. Yang pertama itu ada membuat jadwal kandang yang akan dipanen sesuai dengan ukuran berat ayam dan letak kandang. Yang kedua, menyiapkan peralatan panen seperti timbangan, alat tulis, surat jalan, nota timbangan, tali rafia, keranjang ayam, dan lampu senter. Yang ketiga yaitu membuat laporan stok ayam dan mengambil sampel dahulu untuk ditimbang, sehingga saat dipanen akan sesuai dengan ukuran yang telah dilaporkan. Kemudian, tidak memberikan pakan secara penuh pada ayam yang akan dipanen 12 jam atau minimal 8 jam sebelum dijual hidup. Dan yang keempat yaitu kondisi ayam yang dipanen harus bebas dari antibiotik minimum 5-14 hari sebelum panen dengan tujuan untuk menghindari efek residual atau masih terdapatnya sisa-sisa obatan pada ayam tersebut. Baiklah, soal yang ketujuh yaitu jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan pada performa unggas pedaging. Dari jurnal yang saya baca yaitu jurnal yang berjudul pengaruh saya ulangi. Soal yang ketujuh yaitu bagaimana pengaruh kepadatan kandang terhadap performa unggas pedaging. Baiklah, saya akan menjawab dari jurnal yang saya baca yaitu dengan judul pengaruh kepadatan kandang terhadap konsumsi ransum, pertambahan berat badan tubuh, dan konversi ransum broiler pada umur 14-28 hari di Klaus House, yang ditulis oleh Siti Mariam dari Department of Animal Husbandry, University of Lampung. Dapat disimpulkan dari bacaan jurnal tersebut bahwa padatnya kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam. Perlakuan kepadatan kandang broiler berpengaruh nyata terhadap konsumsi ransum lebih rendah, sehingga pertumbuhan berat tubuh pun juga akan sangat rendah. Dan itu merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan pada ayam pedaging. Kemudian soal yang ke-8 yaitu jelaskan program vaksinasi pada ayam pedaging. Program vaksinasi pada unggas ada 3, yaitu yang pertama diberikan pada umur 4 hari dengan jenis vaksin NDMA 5 klon dengan metode tetes mata. Yang kedua pada umur 14 hari diberikan jenis vaksin IBD dengan metode dicampur pada air minum. Dan yang ketiga yaitu pada umur 18 hari diberikan jenis vaksin ND Lasotat dengan metode air minum. Dan yang terakhir untuk soal yang ke-9 yaitu jelaskan manajemen pemeliharaan pada ayam pedaging umur fase starter, yaitu yang pertama tambah berat pakan dan minum. Kemudian pelebar kandang dilakukan 1 kali 2 hari pada akhir minggu kedua yang sudah penuh. Kemudian pemberian pakan 7-5 kali sehari dan suhu turun menjadi 32 derajat Celcius. Tirai mulai dibuka sedikit, air minum masih diberi anti-stres, dan penimbangan pada akhir minggu kedua dilakukan seleksi, dipisahkan untuk panen awal, dan bobot dilakukan perlakuan khusus. Baiklah, sekian dari jawaban kuis saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya meminta maaf.
Dan sekian dan terima kasih.